Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kisah kasih jurusan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Seperti yang sudah saya jadwalkan, malam ini kita bergabung dengan pemateri dari Universitas Negeri Malang sedang melaksanakan pembelajaran S2 di UM Pasca Sarjana. Selamat bergabung Mbak Tiara. Eh, di sini saya selaku moderator akan menghubungkan Miss Tiara ke live streaming ini ya. Assalamualaikum Mbak Tiara. Waalaikumsalam, Dek Ama. Makasih ya Mbak ya udah mau direpotin. Iya, sama-sama. Mbak, ini langsung tak buka aja ya. Ini Mbak langsung presentasi udah kayak kuliah aja. Langsung disampaikan aja sekilas tentang apa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh Sambil iya, nunggu boleh. teman-teman yang mau gabung, mungkin yang ringan-ringan aja dulu. Ya, sebenarnya kalau masalah tentang pendidikan, otomatis itu orang-orang yang misalnya awam itu pasti ingatnya itu pendidikan. Wah, jurusan pendidikan. Wah, berarti jadi guru ya. Nah, sebenarnya kalau kita ambil jurusan pendidikan itu tidak selamanya harus menjadi guru nantinya setelah lulus. Kita bisa juga bekerja di berbagai bidang, entah itu di perkantoran, kemudian di termasuk jadi guru atau sebagai wartawan dan sebagainya. Nah, untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini sendiri tentunya sudah jelas ya, kita belajar bahasa Indonesia dan sastranya juga. Nah, kalau misalnya kita tahu kenapa sih orang-orang itu selalu ngeremehin, kenapa harus belajar bahasa Indonesia gitu. Padahal bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa nasional gitu kan, yang menghubungkan kita dengan teman-teman yang ada di luar sana, luar daerah terutama. Karena kita banyak sekali, kita memiliki banyak bahasa daerah. Nah, karena adanya bahasa Indonesia, jadi kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, itu salah satunya. Kemudian di sisi lain juga ada faktor lain. Nah, orang luar negeri itu juga sangat suka dengan bahasa Indonesia. Karena yang saya ketahui selama ini, banyak sekali mahasiswa asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Dan mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia. Kayak misalnya di bimbingan belajar khusus bahasa asing. Nah, rata-rata di sana pembelajarnya atau tutornya itu adalah orang-orang Indonesia dan berasal dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, itu adalah salah satunya. Mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Bener juga sih. Oh ya Mbak, gini. Ini kan sambil nunggu teman-teman yang akan gabung. Jadi kita yang ringan-ringan dulu ya. Eh, Ya, jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kalau menurut saya pribadi sebagai pelajar yang pernah ujian nasional, itu tuh salah satu mata pelajaran yang sebenarnya susah tapi kadang dianggap remeh. Jadi rata-rata itu untuk dapat nilai matematika 10 itu kan gampang ya. Di 100 apa ya? Kalau UN itu iya, berapa, Mbak? 10 ya? 100, Di ya 100. 10, seratus. Nah, tapi ternyata yang dapat nilai 10 di pendidikan bahasa Indonesia itu amat sangat jarang. Iya nggak sih, Mbak? Ya, sangat jarang sekali. Saya juga dulu itu sebetulnya bahasa Indonesia dalam ujian nasional ya, terakhir tingkat SMA, itu juga nilainya tidak terlalu bagus. Dan saya juga heran kenapa saya bisa masuk di jurusan bahasa Indonesia. Nah, karena memang dianggap remeh, ah, kemudian jarang dipelajari oleh termasuk siswa dan mahasiswa pun juga kadang-kadang ya beberapa sih selalu meremehkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu. Padahal di pendidikan bahasa Indonesia sendiri itu kita harus benar-benar
teliti, sama halnya kita dengan mengerjakan matematika. Karena kalau matematika itu kan pasti jawabannya, misalnya satu tambah satu sama dengan 2. Nah, itu Dua. otomatis jawaban finalnya, ya 2. Kalau bahasa Indonesia kita masih harus meneliti, meraba-raba lagi, kira-kira mana sih yang memang jawaban yang tepat. Karena ada beberapa jawaban yang memang jawaban yang salah, kemudian mendekati benar, kemudian juga ada jawaban yang sangat benar. Nah, jawaban yang sangat benar inilah yang merupakan jawaban final. Oh, berarti hampir kayak soal-soal CPNS gitu ya? Ya, hampir Jadi kan, mirip. iya. Setahu saya kalau soal-soal CPNS itu kan ada yang misalnya apa lupa aku itu kalau baca-baca tuh ada yang kalau benar sekian itu kan berarti hampir mepet-mepet kayak soal ujian apa yang dipelajarin di pendidikan bahasa itu ya Mbak ya. Ya, hampir sama dengan di ujian CPNS. Hmm. Terus gini Mbak Tiara, ini langsung aja ya karena udah masuk ke jamnya. eh Dulu ini manggil Mbak aja ya, soalnya udah kebiasaan Mbak Tiara. Nah, Ya, manggil Mbak aja. eh ya. Jadi eh jurusan kan Mbak ini udah ngambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari S1 sampai S2 kan. Jadi Iya. linier sekali seperti itu. Nah, apakah jurusan ini memang sesuai dengan niat, minat, bakat, dan kesukaan Mbak Tiara sendiri? Ya, awalnya sebelumnya pas waktu SMA itu saya belum menyadari bahwa saya itu memang suka bahasa Indonesia. Eh, Bahkan dulu sempat juga ketika lulus SMA, saya berpikir bahwa saya nggak mau masuk jurusan bahasa Indonesia, saya mau jurusan yang lainnya, seperti yang lebih keren sedikit ya. Kan dulu kan lebih suka ke kesehatan. Nah, kayak di pendidikan fisika, kemudian ada pendidikan TIK juga, kemudian ada kebidanan. Nah, dulu sempat pengen jadi dokter, jadi bidan, atau jadi perawat dulu. Kemudian setelah eh, mendaftar, ternyata masih belum rezeki. Akhirnya Oh, eh, ya disarankan sama tutor, dulu pernah sempat les di bimbingan belajar, kamu itu cocoknya di pendidikan Tiara gitu. Kira-kira apa ya Pak gitu pendidikan yang cocok buat saya. Nah, kamu tuh selalu aktif di pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Indonesia. Coba kamu daftar di salah satu pilihan tersebut atau dua-duanya. Karena dulu kita bisa memilih dua jurusan yang berbeda. Jadi saya memutuskan untuk memilih pendidikan bahasa Indonesia karena saya juga penasaran apa sih pendidikan bahasa Indonesia, kemudian apa aja sih yang harus kita pelajari ketika kita sudah masuk di jurusan bahasa Indonesia. Karena kalau kita di jurusan biologi sudah pasti kita akan belajar tentang berbagai hal, misalnya seperti tanaman, kemudian anatomi hewan, anatomi manusia, dan sebagainya. Itu. Setelah jadi memutuskan ambil pendidikan bahasa Indonesia, akhirnya dicoba. Kebetulan dulu itu pendidikan bahasa Indonesia itu masuk IPS kalau nggak salah. Nah, sementara saya jurusannya adalah IPA waktu SMA. Akhirnya dalam 1 minggu sebelum ujian, saya belajar IPS dalam kurun waktu 7 hari itu. Dan alhamdulillah karena niat saya dengan membaca bismillah dan dengan adanya ridho orang tua, akhirnya bisa masuk di perguruan tinggi negeri. oh berarti PBSI itu masuknya ke IPS, Mbak. Iya, dulu masuknya di IPS. Kalau Berarti perkembangan ikutnya sekarang, IPC. Eh, dulu ikutnya IPS. IPS aja, bukan IPC. oh Kalau IPC gitu. itu kan kita bisa ambil dua. Hmm. Hmm, ini jadi kayak ini baru tahu saya malah, Mbak. Nah, berarti minat dan bakat Mbak itu sebelumnya di bidang IPA. Iya, minat dan bakatnya dulunya di bidang IPA. Oh. Karena dari dulu pas Terus, waktu SMA mm, kelas 1 itu sampai kelas 3
nilainya itu ya di atas 80 lah. Itu lumayan di pendidikan biologi, di biologinya, kemudian di fisika, matematika, kimia. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan IPA itu nilainya di atas 80. Hmm, baru ngerti. Lanjut. Jadi ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi listnya Mbak tadi kan sebelum menentukan PBSI berarti udah ada list jurusan yang lainnya ya. Ya, sudah ada list jurusan yang lainnya. Baru memutuskan itu setelah ada pengarahan dari pengajar bimbel. Ya, pengajar bimbel. Dari orang tua juga Setelah sih sangat berperan oh, ya. gitu. Ya, Oh. orang tua Tapi itu orang juga sangat orang tua berperan iya iya penting. aja Mbak. Kalau orang tua itu karena saya anak perempuan ya, anak pertama, jadi mengarahkan kalau bisa ambil pendidikan saja karena kalau kita diambil di pendidikan, otomatis kita nanti setelah lulus misalnya bekerja sebagai guru akan lebih banyak waktu untuk di rumah gitu. Bisa bersama keluarga, kemudian di dunia pendidikan, guru terutama itu juga memiliki waktu libur yang sangat panjang, apalagi setelah akhir semester. Nah, waktunya libur, libur. Siswanya libur, gurunya juga libur. Setuju setuju. Sampai libur corona kemarin kayak lama banget. Ya, lumayan lama. Terus ini apa Mbak? Setelah Mbak ngambil jurusan PBSI, berarti ada nih, maksudnya kan Mbak juga S2, berarti kan ada tokoh atau idola yang memang menjadi apa memberikan dukungan tersendiri dalam diri Mbak itu siapa misalnya? Kalau dukungan sih itu berasal dari orang tua sih. Karena orang tua itu kan pengennya itu anaknya itu nggak hanya tamatan SMA, kalau bisa itu ya kuliah gitu. Ya, itu adalah motivasi tersendiri bagi saya. Kemudian selain itu juga ada dari beberapa guru SMA yang dulu, kamu harus sekolah lagi gitu. Kemudian teman-teman yang lain juga kan ada motivasi buat sekolah gitu. Mumpung kita masih muda, masih bisa buat sekolah, apalagi kalau ada orang tua yang memiliki biaya gitu, kenapa nggak kita manfaatkan untuk belajar? Nah, itu. Keren, Kalau keren. untuk Ibu kuliah Mbak kebetulan ini, S2, berarti dulu kuliah juga Ibu Mbak. ya alhamdulillah semuanya kuliah gitu. Tapi untuk ayah itu kuliahnya biaya sendiri, dapat juga beasiswa karena ayah memang eh, kriteria yang orang yang ya kalau menurut saya sih sangat pintar gitu. Karena saya juga tidak terlalu mahir masalah matematika, tapi ayah itu jagonya kalau di rumah. Orang tua S1, S2 berarti Mbak. Kalau orang tua semuanya S1. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Keren sih. Dengan anak yang segede Mbak, ternyata orang tua juga S1 kan. Zaman dulu mau kuliah kan nggak semudah sekarang gitu ya. Iya, kalau zaman dulu memang buat kuliah itu sangat sulit sekali, apalagi dengan kondisi finansial. Jadi memang benar-benar harus mencari uang sendiri. Bahkan sampai kalau orang dulu itu, kalau ayah cerita sama mama itu dibelain sampai puasa gitu. Senin Kamis gitu, puasa gitu. Istilahnya tirakat. ah, biar dapat ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita belajar ikhlas, sabar, kemudian juga belajar berhemat. Nah, itu. Eh, jadi kan tadi Mbak Tiara juga ngomong nih, kalau Mbak Tiara itu apa mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan disadarinya bukan disadarin di diarahkan waktu ikut bimbel. Berarti persiapan Mbak untuk ke mengambil jurusan PBS itu singkat ya atau gimana Mbak? Iya, sangat singkat sekali karena sebelumnya memang tidak terpikirkan bahwa harus mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Orang tua hanya menyarankan ya kalau mau lebih enak ya ya udah jadi guru aja gitu. Karena kalau jadi guru kan lumayan gitu. Waktu pasti banyak buat keluarga.
libur di rumah, bisa nanti kalau misalnya sudah menikah bisa mengurus anak, suami gitu. Meskipun Mbak ya pendidik. terkadang Ya. ya penghasilan guru memang tidak sebanyak dengan penghasilan yang ada di kantor. Jadi kita juga belajar dari sana menabung di dunia dan di akhirat. Nah, itu sih Amin. motivasi utama. Berarti gini Mbak, kan itu diarahkannya kan ngambil pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya bahasa dan sastra Indonesia, ada kimia, ada biologi, kata Mbak tadi yang passion di IPA, bukan passion, Iya, ada ketertarikan di IPA, terus iya, bisa ngambil bahasa dan sastra Indonesia itu kan berarti benar-benar uh, ada pemikiran lain gitu. iya, tepat sekali di Ama. Ada pemikiran lain memang, setelah lulus kita mau jadi apa, kita mau kerja apa. Nah, karena orang tua menyuruh untuk menjadi seorang guru, jadi dilihat peluang pekerjaannya. Nah, kalau misalnya lulus nih, ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, peluang kerjanya bagaimana gitu. Kira-kira masuk di mana? Otomatis kan harus masuk SMP, SMA. Nah, untuk masuk di SMP, SMA kita lihat pembelajarannya. Nah, apakah bahasa Indonesia itu selalu ada di setiap jurusan? Entah itu di IPA, di IPS, kemudian di SMK juga termasuk. Nah, ternyata di semua sekolah, SMP maupun SMA, SMK, ataupun MA, itu bahasa Indonesia itu ada di setiap jurusan. Karena kedudukan bahasa Indonesia ini kan sama dengan kedudukan jurusan bahasa Inggris. Nah, maka dari itu otomatis peluang pekerjaan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan misalnya pendidikan biologi, pendidikan kimia, otomatis kan hanya terbatas di setiap jurusan IPA. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Oh, berarti benar-benar dipikirin mateng meskipun apa ngambilnya itu sesuai pengarahan yang habis lulus SMA, ternyata yang dipikirin justru jauh-jauh lebih matang. Iya, Terus eh, ini Mbak, jadi setelah Mbak menentukan untuk ngambil PBSI, PBSI ya singkatannya ya Mbak ya? iya PBSI. Ya, Bukan pas, Perserikatan Bulu Tangkis se-Indonesia ya. tapi memang singkatannya sama berarti ya? Iya, sama. Perserikatan Bulu Oh, Tangkis se-Indonesia. nah jadi eh, ekspektasi terus resiko yang Mbak hadapin gimana? Apakah sesuai yang diperkirakan atau kaget? Alhamdulillah kalau kagetnya sih enggak gitu. Ya semuanya sesuai dengan yang direncanakan. Mulai dari masuk kuliah, kemudian selama perkuliahan itu berlangsung, sampai lulus pun juga sama ternyata. Memang banyak banget dibutuhkan pendidik jurusan bahasa Indonesia, entah itu di SMP, SMA, atau SMK. Terutama di sekolah-sekolah swasta itu sangat membutuhkan sekali. Berarti nggak kaget gitu ya Mbak ya? Berarti udah apa udah siap gitu. Ya, alhamdulillah sudah siap. Soalnya kalau saya pribadi tuh kaget waktu masuk ke jurusan saya sendiri. Jadi kurang banyak mencari tahu itu intinya. Jadi pas waktu masuk, lo kok gini gitu. Jadi selamat untuk Mbak Tiara yang tidak terkaget-kaget kayak aku gitu. Iya, terima kasih Di Ama. Terus langsung, Mbak, kan PBSI itu kan banyak banget ya. Maksudnya universitas lain juga ada gitu, walaupun beberapa Ya, juga di kampus yang lain tidak ada misalnya gitu. Nah, kenapa harus UNED? kenapa harus UNED? Yang pertama, karena dekat dengan orang tua, itu alasan utamanya. Orang tua nggak mau jauh-jauh dari anaknya. Kemudian untuk biaya pendidikan di UNED sendiri itu ya lumayan murah dibandingkan yang lain. Dulu saja itu SPP ya, SPP per semester itu hanya Rp600.000 dulu. Kalau untuk Oh, jalur yang senam PTN, iya Rp600.000. Sementara jalur yang lain, maksudnya jalur mandiri itu 2 kali lipat, 1.200.000-an. Nah itu untuk SPP-nya sendiri. Kemudian eh,
UNED ini kan adalah salah satu universitas negeri yang ada di Jember, ya termasuk perguruan tinggi negeri yang lumayan bagus dan sudah terakreditasi A. Jadi saya memilih UNED. Kemudian biaya hidup juga di sana sangat murah sekali dibandingkan di tempat lain. Nah, seperti kota-kota Hmm. besar, nah itu biaya hidup itu lumayan mahal, terutama dari makanan. Apalagi saya suka makan. Jadi kalau makan di Jember itu makan nasi ayam itu kita bisa dapat harga dulu saya itu mulai dari 5.000 naik lagi 6,5 sampai 7.000 Itu ya itu dulu nasi pas ayam. zaman saya kuliah. Ya itu nasi ayam, lalapan ayam gitu, lalapan ayam aja dulu. Berapa? 5.000? Ya 5.000 dulu, pernah 5.000 Zaman naik lagi enam zaman setengah. maksudnya saya sama Mbak kan cuma jarak setahun ya, maksudnya nggak Ya jauh-jauh amat. Terus nasi ayam segitu kayaknya belum pernah nemu di Jogja. Apa karena memang sayanya namanya aja yang belum nyari? mahasiswa ya, namanya mahasiswa. Jadi kita tuh nyari-nyari yang dapat nasi banyak, kemudian harganya juga terjangkau gitu. Di Setelah sini ya 5.000, lima ribu kenaikan-kenaikan itu jarang, baru Mbak. naik. Ya. Dulu sempat sempat 5.000 ada. Kalau nasi Pernah. telur di sini ya, nasi telur lah. Nasi telur itu Mm, apa karena tergantung Nasi tempat telur. ya. Kalau yang di dekat kosan itu nasi telur itu 7,5 itu sudah murah loh. Ah, itu 7,5 di sini udah dapat ayam itu sama teman-temannya yang lain, bisa tempe, bisa tahu. Wah, Tapi kalau sekarang bolehlah. itu ya 8.000 lah, dapat ayam yang lumayan besar dan nasinya banyak. Kemudian juga ada menu-menu yang lainnya, menu tambahan gitu ada. Oh, jadi kepengen kuliah di Jember. Boleh, nanti lanjut. Bisa, bisa kok di Jember. Estri, Kalau S3-nya maksudnya kayaknya masih belum ada kayaknya. S3-nya. maksudnya estri-estri yang lain itu loh Mbak, arti yang lain. Kalau S3 kayaknya Oh, bismillah dulu ya, diniatin aja dulu. Terus lanjut Mbak nggak Tiara. apa-apa. Iya, lanjut ke laptop. Lanjut, eh, Mbak tuh kan sekarang lagi S2. Terus ih lagi Ya, langsung mau masuk ini. Kan Mbak juga sudah menikah. Itu ya alhamdulillah. setelah lulus dari S1 apakah ada niatan langsung S2 atau bekerja di luar Jawa atau memilih untuk di rumah bekerja di Jember maksudnya. Ya. Untuk setelah lulus, sebenarnya ketika sedang mengerjakan tugas akhir, itu sebenarnya sudah banyak tawaran untuk mengajar di beberapa sekolah swasta. Itu banyak. Tapi kan dari orang tua selesaikan dulu sampai selesai. Baru nanti terserah mau kerja jadi apa aja boleh gitu, asalkan halal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya memutuskan menyelesaikan, kemudian ada niatan memang dari awal ketika masuk semester 1 pada waktu perkuliahan itu Bapak Ibu dosen itu menyarankan kalau bisa masih mampu ya sudah dilanjut saja sampai S2. Akhirnya muncullah motivasi-motivasi dari Bapak Ibu dosen, terutama dosen-dosen yang muda yang punya kreativitas. Nah, itu membuat saya wah gitu. Keren nih Bapak ini, Ibu ini masih muda, sudah S3 gitu. Bentar lagi sudah mau jadi profesor dan sebagainya. Akhirnya dari sanalah saya belajar bahwa pendidikan itu tidak terbatas sama sekali, bisa dilanjutkan lagi. Nah, dari situlah saya berkeinginan untuk S2, kemudian dari dukungan orang tua juga boleh mengizinkan untuk S2, tapi diselesaikan dulu S1-nya. Nah, ada beberapa kendala setelah saya lulus dari Universitas Jember. Yang pertama, saya mencari universitas yang tidak jauh dan sesuai dengan jurusan yang saya miliki sebelumnya,
yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ternyata ada beberapa universitas yang membuka lowongan ya untuk mahasiswa pasca sarjana. Yaitu ada di Oh, Bandung pas waktu itu. Iya, di Bandung. Karena di Bandung itu terlalu jauh dan tidak ada saudara, akhirnya memutuskan untuk ya menunda dulu lah. Karena melihat yang dekat-dekat seperti di Surabaya ataupun di Malang. Akhirnya tertunda selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu juga saya mengajar di sekolah SMK swasta yang ada di Jember. Nah, jadi ada beberapa pengalaman mengajar selama 1 tahun, mengajar mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMK Jember. Nah, setelah itu baru ada pendaftaran. Pendaftaran untuk S2 dan itu dibukanya di Malang dan di Surabaya. Tetapi dengan segala pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk daftar di Malang. oh. Jadi setelah lulus S2 ini memutuskan untuk gimana Mbak? Di Jember atau di Malang? Soalnya banyak kan teman-teman angkatanku yang kuliah di Malang atau angkatan Mbak itu memilih untuk bekerja dan menetap di Malang gitu. Di Malang, iya. Kalau di Malang sih sebenarnya memang sangat tergoda sekali ya. Di awal itu juga pengen banget di Malang. Juga ada beberapa tawaran pekerjaan dari teman-teman yang memang sudah stay di Malang. Tapi akhirnya dari orang tua sendiri, coba selesaikan dulu kuliahnya, kemudian nanti ya apa kata kamu gitu mau kuliah mau mengajar atau mau kerja sebagai apa. Nah, kalau saya sih ya lihat-lihat peluang, apalagi sekarang sudah bersuami ya, jadi otomatis harus izin dulu sama suami. Tuh. Berarti fixnya di Ya, insya Allah mungkin di Jember saja. Alhamdulillah. Lanjut, gini Mbak, apakah pendidikan dan bahasa sastra Indonesia ya? Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sudah Hmm. menjadi jurusan yang terbaik menurut Mbak, maksudnya sempurna bagi Mbak itu udah termasuk belum? Kalau buat saya sendiri sih itu sudah jurusan yang terbaik ya. Karena passion saya memang sudah di sana dan saya menikmati sekali di jurusan itu. Kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, kita juga belajar sastranya, ya seperti dongeng-dongeng. Dulu kan kita sering sekali ketika waktu kecil diceritain sama kakek, nenek, wah itu loh nak ceritanya tentang misalnya Watu Ulo, nah kemudian cerita tentang calon arang, kemudian tentang Candi Prambanan, nah Candi Borobudur itu bagaimana. Nah, dari situlah kita bisa belajar juga tentang sejarah. Tuh. Oh, jadi di PBSI itu juga belajar kayak gitu-gitu, Mbak, sejarah-sejarah gitu. Iya, belajar juga. Tapi tidak terlalu mendalam. Hanya sekedar dari cerita itu dibuatlah sebuah dongeng. Nah, dari situ Oh. kita belajar. Itu termasuk dalam sastra, ada tradisi lisan. Karena kan beberapa tradisi memang tidak dituliskan atau tidak dibukukan. Nah, dari lisan itu tadi, dari ngomong dari orang satu ke A, ke B, dan ke C, sampai ke anak cucu kita nanti tahu dongeng tentang misalnya Watu Ulo, kemudian tentang calon arang, kemudian tentang Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu ceritanya tentang apa aja. Nah, itu. Oh, jadi sudah dimasukkan ke situ ya. Lanjut, bagaimana proses selama Mbak kuliah S1 di PBSI sampai ke S2 ini, Mbak? Jadi, prosesnya itu mulai dari gaya belajar, terus model pendidikan dan pembelajarannya itu seperti apa, Mbak? Apakah sama dengan jurusan-jurusan yang lain? Misalnya nih kalau di kebidanan kan seperti yang pemateri sebelumnya, itu kan ada praktek kayak gitu. Nah, di PBS itu ada tambahan nggak, Mbak? Kalau tambahan, kalau praktek itu di setiap jurusan itu pasti ada praktek. Kalau guru otomatis kan prakteknya mengajar. Nah, tapi kalau di jurusan Bahasa Indonesia sendiri ini tidak hanya mengajar,
kita juga belajar mengenai kepenyiaran. Nah, jadi kita belajar ngomong di radio. Jadi dulu itu di UNES itu juga ada semacam lab bahasa. Nah, di sana dikasih keterampilan untuk berbicara, tapi berbicaranya lewat radio, kemudian berretorika, berpidato gitu di depan umum. Nah, itu juga ada prakteknya. Prakteknya itu masuk ke mapel wajib atau mapel yang pilihan? Kalau itu masuknya masuk wajib. Itu dulu masuk wajib. Terus juga ada Misalnya tentang nama mapelnya apa, Mbak? teater. Teater. Hah? Teater itu juga masuk. Oh, Teater. Ya, ada teater. Kalau untuk teater sendiri itu berkelompok ya. Karena untuk itu kalau nggak salah itu mata kuliahnya pementasan drama. Atau enggak drama aja kayaknya. Saya agak-agak lupa. Nah, itu eh jadi kita dibagi beberapa kelompok, misalnya ada dalam satu kelas itu kan bisa berisi sampai 30 orang. Nah, itu dibagi per kelompok itu isinya bisa 5 orang, karena itu termasuk juga krunya dalam setting latar, kemudian aksesorisnya, make upnya, tata busananya, kemudian ada untuk tata videonya, suara. Nah, itu dibutuhkan. Jadi ada yang pemain, aktornya, dan juga ada yang pendukung yang lainnya. Tuh. jadi yang dipelajarin juga banyak, tidak hanya. Jadi kan orang kayak yang awam misalnya yang nggak ngerti PBSI itu apa kan, lah ngapain ngambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, lah kita aja sehari-hari Iya, ngomong bahasa Indonesia kan gitu toh Mbak biasanya iya tuh. betul sekali. Nah Mbak, nyambung nih. Jadi kan eh, jadi Mbak kan tadi ada teater, ada drama dan lain-lain itu. Jadi skill-skill apa aja yang Mbak dapetin selama kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Yang pernah Untuk Mbak skill lewati? Dapetin. yang didapat itu kita bisa mendapat ilmu tentang pementasan drama, kemudian Ya. cara-caranya, apa saja yang dibutuhkan, kemudian termasuk kepenyiaran seperti kita sebagai penyiar radio maupun di balik layar radio itu juga bisa. Kemudian yang ketiga kita juga bisa membuat sebuah buku. Nah, buku ini kan ada macam-macam. Kita juga bisa membuat materi pembelajaran untuk khusus untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tentunya ada jenjang SMP, SMA. Nah, itu. Kemudian selain itu juga ada kita dipelajari dulu pas waktu saya juga ada ilmu kepustakaan. Jadi kita belajar tentang perpustakaan, tapi tidak terlalu mendalam ya, hanya sekedar dasarnya saja. Selain itu ada juga eh, tentang puisi. Nah, puisi, kemudian cerita pendek, kemudian novel. Nah, dari sana juga kita belajar bagaimana sih membuat puisi yang bagus, kemudian bermakna dalam, kemudian membuat cerpen yang disukai misalnya kalangan remaja atau kalangan di atasnya, bahkan novel sekalipun. Nah, novel itu kan juga beragam jenisnya. Bisa Hmm. tenlit, religius, dan yang lain-lain. Oh ya Mbak, nyambung. Tadi kan Mbak bilang soal ada pembelajaran sejarah juga di PBSI dan ada kepustakaan ya, yang berkaitan Ya, dengan perpustakaan. perpustakaan. Nah, sejauh mana misalnya nih kalau sejarah, apakah sejarah hanya berbicara tentang peristiwanya saja, sekilas-sekilas gitu loh Mbak, atau gimana gitu. Terus untuk perpustakaan, apakah sampai pembelajaran mengenai kode mengkode buku yang ada di perpus gitu Mbak? Ya, untuk yang pertama dulu masalah sejarah itu sejarah tentang suatu kejadian ya. Eh,
itu hanya sekedar misalnya cerita rakyat. Nah, sekedar itu saja juga ada sejarah sastra, tapi itu sejarahnya berkaitan tentang sastra, sastra yang ada di Indonesia. Nah, itu juga ada. Oh. Kemudian tentang kalau sejarah sastra itu biasanya misalnya tentang puisi atau tentang cerpen atau novel yang pernah diterbitkan misalnya zaman sebelum kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, kemudian sampai saat ini itu ada beberapa sejarahnya, termasuk kriteria-kriteria novel yang dulu sempat diperdebatkan juga ada. Kalau yang Terus untuk untuk yang ke perpustakaan, Ya, untuk yang ke perpustakaan dulu, kita belajar juga mengkode buku. Nah, itu juga lewat semacam aplikasi, itu harus download seperti aplikasi. Jadi kita untuk menentukan kode buku tertentu, buku misalnya buku pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan alam, kemudian buku cerita, itu berbeda-beda kode bukunya. Jadi ada patokannya sendiri gitu. oh, jadi banyak banget selain sejarah perpustakaan itu ada lagi nggak Mbak yang kira-kira masuk ke PBSI? Kalau perpustakaan sendiri hanya sekedar mengkode buku saja sih dan menata, kemudian mungkin ada yang meminjam atau mengembalikan, hanya sekedar itu saja gitu. Kalau untuk materi kepustakaan. Maksudnya gini, kan ini udah ada sejarah, ada perpustakaan. Mm. Ada nggak jurusan-jurusan lain sekilas masuk ke PBSI selain dua ini? Jurusan yang lain untuk sementara sepertinya belum ada ya. Kalau untuk yang terbaru saya kurang tahu ini. Kalau Oh, pada baru itu. waktu saya dulu ya hanya itu. Keren tapi ya, baru ngerti aku Mbak, beneran. Terus eh alasan Mbak S2 tadi sebenarnya sudah dijelasin sih sekilas gitu, tapi Mm. bisa nggak dijelasin detail lagi kenapa Mbak lanjut S2? Ada alasan karir kah atau ada alasan lain? Kalau alasan karir sebenarnya tidak ada, cuma saya memiliki rasa ingin tahu yang lebih gitu kan. Bagaimana sih rasanya itu S2? Apakah sama dengan S1? Kemudian itu yang pertama, yang kedua karena beberapa orang sih bisa dikatakan bahwa saya itu merasa minder gitu kan. Banyak guru-guru senior itu selalu menganggap remeh guru-guru yang baru baru lulus gitu istilahnya. Nah, dari situlah saya muncul perasaan ingin tahu gitu. Saya harus belajar gitu dan melebihi guru-guru senior yang lainnya. Nah, dari situlah saya memiliki keinginan untuk mencari ilmu lagi. Bismillah, saya ingin mencari ilmu, niat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatan yang dari dalam sekali ingin belajar. Ya. Karena menurut saya itu tidak ada kebosanan ya untuk belajar gitu. Karena beberapa orang beranggapan bahwa belajar itu membosankan, enak santai-santai Iya, dan bermalas-malasan. Nah, padahal kalau kita bermalas-malasan itu justru memiliki kejenuhan yang sangat tinggi dan kita juga lama-lama bisa stres. Kayak seperti sekarang musimnya corona. Nah, pastinya banyak orang yang mengeluh sekali, santai-santai di rumah gitu, nggak ada kerjaan. Padahal dulunya ingin bersantai-santai di rumah. betul Nah, itu. banget, termasuk saya. Karena sebenarnya Terus, pintar-pintar kita sih untuk membagi waktu ya, dengan belajar dan bermain. Saya dulu juga sempat kesulitan pada waktu awal perkuliahan dengan tugas yang lumayan banyak, kemudian waktu tidur juga kurang. Bahkan saya juga pernah ikut ya semacam organisasi di kampus dan itu juga lumayan menyita waktu, bisa pulang sampai jam 12 malam, kadang jam 1, jam 2 gitu. Ketika ada acara. Dari di sana saya belajar bahwa oh iya ternyata kalau misalnya kita sudah bosan belajar, kita bisa datang ke organisasi karena dulu saya organisasinya sukanya menyanyi, paduan suara.
Jadi untuk menghilangkan stres, menyanyi saja. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kalau misalnya kuliah kan otomatis ada hari libur nih. Nah, hari Ya, libur kan ada hari Sabtu Minggu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang mau libur, refreshing, kita main ke pantai, main ke kolam renang, naik gunung. Nah, itu adalah salah satu untuk menghilangkan kejenuhan ketika berkuliah. Tapi setelah itu ya Senin sampai Jumatnya tetap belajar seperti biasa. Mbak ini lanjut. Sebenarnya gini kayak Mbak tadi kan, oh, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tidak hanya bisa menjadi guru gitu kan. Nah, Ya, kadang kan orang kuliah juga kalau secara ini ya, secara apa umum gitu kan kuliah itu pasti ada kaitannya dengan karir yang ingin lebih baik gitu kan. Nah, sebenarnya prospek oh, kerja PBSI itu kalau bisa disebutkan apa aja sih Mbak gitu yang Mbak tahu gitu. ya. Sebenarnya kalau untuk prospek kerja di pendidikan bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya sangat banyak. Yang pertama itu dari guru sendiri itu lowongannya juga lumayan banyak. Iya Kemudian benar. kalau misalnya kita tidak ingin jadi guru, boleh tidak masalah. Di perbankan pun jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu juga bisa, karena banyak juga teman-teman saya itu malah bekerja di perbankan. Nah, misalnya di bank Oh, asing, nah, kemudian di bank dalam negeri, nah itu juga banyak sekali. Selain itu juga bisa di perusahaan perusahaan yang lain, bisa. Ada teman saya juga bekerja di perusahaan sepatu, tapi perusahaan sepatu itu sendiri miliknya orang luar negeri. oh, Saya lupa mereknya itu. Ya, luar negeri dan gajinya lumayan, bahkan melebihi melebihi gaji ya PNS gitu. oh PNS iya bulan benar. yang awal-awal gitu. Kemudian selain itu juga kita bisa jadi wartawan, nah atau pembawa berita, bisa, sangat bisa sekali. Penyiar radio juga bisa, sebagai editor, penyuntingan juga bisa Oh iya, di penerbit koran, gitu. nah boleh, iya. Kemudian lowongan di pertelevisian itu bisa, bisa sekali. Di apa perfilman berarti bisa juga tuh Mbak. Ya, bisa. Karena kita juga Jadi punya sebenarnya banyak basic banget kan. ya. Heeh. Iya, banyak banget. Termasuk menulis naskah. Kalau misalnya kita bisa menulis naskah dramanya, kemudian kita kasihkan ke sutradara, misalnya disetujui, suka, bisa. Halo, Iya, halo? Sudah? putus tadi Mbak. Tersambung? Terus lanjut. Oh iya. Nah, itu ya bukan salah satu sih, salah banyak ya. Dari Iya. sekian banyak itu kita bisa bisa masuk di berbagai bidang gitu. Soalnya temanku juga ada Mbak jadi pengajar di intinya gini. Jadi ada kumpulan orang-orang asing. Jadi dia jadi guru bahasa Oh iya, Indonesianya. ya Itu sebagai berarti apa tutor Mbak? ada. Oh. Nah, itu sangat menarik sekali ya, itu belum saya singgung sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, nah kita juga harus mengembangkan keterampilan kita untuk mengajar pelajar asing, atau mahasiswa asing. Hmm. Biasanya itu disebut dengan BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, itu ada Oh. semacam lembaganya tersendiri, ada karena itu memiliki kurikulum yang berbeda ya dengan ketika kita mengajar di SMP atau di SMA, itu sangat jauh berbeda gitu. Ya, hal Ada yang paling ada menonjol apa kurikulum Mbak? tertentu gitu. Kalau di BIPA itu kita memang mengajarkan bahasa Indonesia, tapi tidak hanya bahasa Indonesianya saja, tapi dengan tradisinya juga, kulinernya, semuanya tentang Indonesia. Kita kenalkan kepada Oh. mahasiswa. Ya, kemudian selain itu juga kalau masalah gaji ya jangan ditanya karena kita mengajar mahasiswa asing, otomatis gajinya ya sangat Lebih lumayan gede. besar sekali ya, lebih besar untuk mengajar orang-orang asing.
Kemudian selain mengajar, otomatis nanti kita akan diminta untuk mengarahkan, misalnya mengantar ke berbagai tempat, entah itu tempat wisata atau tempat kuliner. Nah, itu untuk khusus untuk mahasiswa-mahasiswa asing. Nah, tapi untuk menjadi tutornya itu pelajar BIPA itu tadi, otomatis ada tes khususnya. Terutama kita juga harus mahir berbahasa Indonesia. Tuh. Karena dalam mengajarkan mahasiswa asing, ada beberapa ketentuan, terutama kita tidak boleh menggunakan bahasa asing ketika mengajar ya anak-anak BIPA itu tadi. Jadi benar-benar pure murni menggunakan bahasa Indonesia supaya anak itu bisa memahami. Kalaupun misalnya tidak masih belum bisa memahami, kita juga harus mencari cara agar anak itu memahami apa yang kita ajarkan. Gitu. Jadi kurikulum, silabus, indikatornya itu berbeda sama yang di PBSI untuk pelajar Indonesia gitu ya Mbak ya? Ya, sangat berbeda sekali. Karena kan mereka kan istilahnya bisa dianggap dari bayi ya, baru lahir gitu, Ya. belum kenal bahasa Indonesia. Akhirnya kita kenalkanlah bahasa Indonesia itu apa. Nah, Jadi otomatis misalnya untuk perlakuannya lebih universitas berbeda. Mbak, misalnya Ya, universitas, ini kan aku UNY ya, kan di UNY itu juga banyak kan mahasiswa dari luar gitu, ada yang dari Jepang, ada yang dari mana ya, Eh, lupa, pokoknya ada yang dari negara-negara lain. Nah itu ya. apakah setahu Mbak ya, jadi BIPA itu apakah di kampus-kampus juga diberdirikan, maksudnya diadakan gitu. Setahu saya itu di setiap kampus itu ada. Nah, kayak di Universitas Jember sama di UM itu ada BIPA. Eh, Di sana memang misalnya ada mahasiswa asing. Jadi sebelum masuk perkuliahan, mahasiswa-mahasiswa tersebut diajarkan bahasa Indonesia terlebih dahulu, tingkat dasar atau pemula. Nah, setelah mereka memahami, baru ada naik tingkat. Nah, seperti itu, sampai ke level yang paling tinggi. Nah, setelah yang penting dasarnya sudah tahu, misalnya percakapan sehari-harinya sudah paham, sudah tahu, baru nanti masuk di perkuliahan. Bahkan dulu saya itu ada teman dari Korea, teman S2 dari Korea. Saya sebut namanya Ibu Kim dari Korea. Yang ada K-popnya itu dari Korea mana ya? Korea Selatan ya, Korea teman Selatan. ini. Ya, Korea Selatan. Nah, beliau sangat fasih sekali berbahasa Indonesia dan beliau juga suka sekali sastra Korea dan sastra Indonesia. Makanya beliau masuk di eh, jurusan S2 Bahasa Indonesia. Dan kebetulan beliau juga menikah dengan orang Indonesia Oh, dan sudah memiliki anak, dua anak kalau nggak salah. Ya, ini agak agak jauh dari tema hari ini. Jadi mm-mm. Bukim ya Mbak ya. Iya Bu Kim. Nah, Bukim itu sebelumnya S1-nya apa Mbak? Terus beliau itu tujuan ngambil PBSI itu apa? Kalau boleh tahu. Eh, ya, Bu Kim dulu S1-nya kalau tidak salah itu di Korea, di sastra Korea kalau nggak salah ambilnya. Kemudian karena menikah dengan orang Indonesia, kemudian juga sudah belajar bahasa Indonesia sampai level tingkat tinggi, akhirnya ingin belajar bahasa Indonesia juga yang lebih bagus lagi. Akhirnya masuk di S2-nya, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, selain Hmm, itu juga karena suaminya adalah seorang pengusaha, otomatis beliau juga harus paham dengan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Anaknya juga diajari bahasa Indonesia dan bahasa Korea, bahkan juga anaknya bisa dua bahasa itu tadi, Gini Korea Mbak, dan Indonesia. lanjut ke pertanyaan yang ini sesuai tema kita. Mm. Apa perbedaan PBSI di S1 sama di S2 yang paling menonjol aja gitu Mbak. Jadi kan kadang takutnya ada pengulangan gitu kan. Di beberapa jurusan juga Ya, terjadi seperti itu gitu. Gimana Mbak? kalau pengulangan itu selalu ada ya,
selalu ada pengulangan. Tetapi Betul. pengulangan di sini untuk yang S2 itu kita belajar lebih mendalam lagi. Kalau sebelumnya hanya sebagai dasar kulitnya saja, tapi kita sekarang sampai ke tulang, daging, dan Oh, gitu. dalam-dalamnya itu. Iya, jadi dibedah sampai dalam, sampai kita paham. Kemudian Misalnya perbedaan satu mendasar mapel, sekali, dua mapel, Pak. eh kalau mata kuliah itu, misalnya dulu ada mata kuliah mengenai pembuatan produk ya, produk buku. Dulu kita belajarnya kalau produk buku itu kan kita belajar bareng-bareng, berkelompok, kita membuat desain dan sebagainya, membuat materi juga. Tetapi kalau untuk di S2, kita sendiri-sendiri. Nah, itu perbedaan yang sangat Hmm. luar biasa sekali. Membuat buku, satu buku kita buat sendiri, materinya tentang pendidikan ya bahasa dan sastra Indonesia itu. Terserah dari materi itu kan banyak sekali, ada tentang bahasa, ada tentang sastra. Kita bisa memilih termasuk untuk kelasnya, kelas mana yang mau dituju. Kemudian misalnya mau memilih untuk hanya 2 KD saja, kompetensi dasar di SMP maupun SMA boleh, tidak masalah, tapi harus mendalam. Jadi kita buat mulai dari awal cover sampai isi, bahkan sampai penutupnya kita buat sendiri gitu. Bahkan termasuk teksnya, kadang-kadang dosen itu menyuruh kita untuk harus orisinil, benar-benar buat sendiri. Teksnya juga. Bener-bener. Kalau S1 dulu kan kita masih bisa lah gitu, comot sana, comot sini untuk teks. Tapi untuk soal kita buat sendiri. Tapi itu kita memang benar-benar orisinil. Jadi mulai dari sampul depan sampai akhir itu buat sendiri. Nah, Termasuk terkait ini desain Mbak, ya. Ya. ya, untuk jadi gini, apakah ada perbedaan antara, maksudnya perbedaan prospek kerja ya, ketika dia lulus Mm-mm. PBSI S1 sama lulus PBSI S2 itu apakah ada jenjang karir yang berbeda? Tentunya pasti ada. Kalau misalnya kita S1, kita bisa kita hanya bisa sebagai guru misalnya di pendidikan, guru saja. Tapi kalau misalnya S2, kita bisa sebagai dosen. Nah, itu sangat bisa sekali. Kemudian untuk tentor bisa tentor mungkin tentor-tentor dalam ahli tertentu, entah itu bidang bahasa ataupun bidang sastra yang paling kita kuasai. Nah, itu ya misalnya contohnya seperti sekarang saya sebagai pemateri. Nah, itu sangat bisa sekali. Kemudian Hmm, selain itu juga ada juga di namanya kalau nggak salah itu Badan Bahasa. Di sana juga sering sekali membutuhkan lowongan. Nah, misalnya ada yang kriteria minimal S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kita bisa masuk di sana entah sebagai di kantor ataupun di terjun di lapangannya itu sangat bisa sekali. Tapi kalau di sana itu bukan sebagai guru ya, karena kita pure murni memang bertindak sebagai peneliti bahasa kalau di Badan Bahasa. Nah, ngomong-ngomong soal jenjang karir nih, karena Mbak udah S1, S2 linear pula di PBSI, eh, Mbak pengennya akan bekerja di Jember misalnya di bagian apa? Jadi dosen kah atau masuk ke mana? Ya, kalau untuk cita-cita di awal sih niatnya itu pengen banget jadi peneliti ya. Tapi ini masih belum tahu ini nanti kesampaian atau belum atau Tuhan memberikan rencana lain. Amin. Memang di awal sih pengennya memang jadi peneliti-peneliti bahasa karena menurut saya sih masih kurang ya peneliti-peneliti bahasa. Ya terutama kita juga tidak hanya meliti bahasa Indonesia untuk memperbanyak kosakata karena kamus kita yang sangat tipis sekali menurut saya karena lebih tebal kamus bahasa Inggris ya Betul, betul. berapa ribu kata itu. Nah, itu kita juga melestarikan bahasa daerah. Nah, di sana saya juga ingin belajar beberapa bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara. Nah, itu sebenarnya saya keinginannya itu menjadi peneliti bahasa. Nah, kalau misalnya memang Tuhan berkehendak lain untuk menjadi guru atau menjadi dosen, ya tidak apa-apa, tidak masalah karena sebelumnya juga sudah pernah mengajar di SMK.
selama 1 tahun. Mbak ngomong-ngomong soal peneliti, terus Mbak kepengen ke Ya. bahasa daerah. Ini udah berapa menit sih? Tinggal ya udah 10 menit lagi. 5 menit lagi. Eh, apakah di PBSI belajar tentang, jadi kan itu PBSI ya, Pendidikan Iya, Bahasa dan PB. Sastra Indonesia. Iya. Saya ngiranya itu ya udah belajar bahasa Indonesia aja gitu. Apakah ada bahasa? Jadi dari tadi tuh masih ini, masih kayak mikir apakah ada pembelajaran atau mengenai bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia? Oh ya, ada sekali. Nah, itu masuk mata kuliah bahasa Bantu. Nah, bahasa Bantu di sini adalah beberapa bahasa, mulai bahasa daerah sampai bahasa luar negeri yang hampir mirip kosakatanya dengan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu juga tugas peneliti ya di Badan Bahasa. Nah, untuk memperbanyak kosakata bahasa Indonesia, kita juga bisa menyerap bahasa-bahasa daerah yang sebelumnya memang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita cari padanan katanya untuk bahasa Indonesia dan untuk memperbanyak kosakata bahasa Indonesia. Ya, misalnya bahasa Jawa itu lijo. Nah, lijo itu kan adalah penjual sayur. Nah, Iya. itu juga kekurangan juga sih kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Kita masih banyak mengalami kekurangan untuk penyebutan tersebut, termasuk dalam penyebutan asing ya. Kita ada ada 3 cara untuk mengambil beberapa bahasa dari entah itu dari bahasa daerah ataupun bahasa dari luar gitu ya, seperti bahasa Inggris. Nah, itu kan ada yang menyesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia, ada memang yang disamakan padanan katanya, jadi benar-benar dicarikan. Nah, itu misalnya Kalau map, seperti nama dulu map, oh ya, terus mapelnya Mbak, bahasa Bantu, dulu bahasa Bantu mapelnya. itu ada nama mapelnya? Iya. Oh, bukan mata kuliah ya. Itu Iya. bahasa Oh Bantu. ya, Iya ada. mapel mata pelajaran. Di mak Lupa Iya. Mbak, jadi inget sekolah terus. Berarti makulnya ada yang, jadi gini. Tadi kan Mbak bicara soal bahasa apa yang serapan padanan itu, berarti Iya, ada padanan. mapel mapel bahasa Mapel lokal khusus. atau bahasa daerah, terus ada mapel bahasa Bantu apa gimana? Oh, enggak, itu jadi satu. Jadi bahasa daerah, kemudian bahasa luar itu jadi satu di dalam mata kuliah bahasa Bantu itu. Oh, baru Apalagi tahu. bahasa Indonesia itu kan karena kita dulu dijajah orang Belanda, jadi lebih banyak mengadopsi dari bahasa Belanda. Hmm. Coba saja dicek, kan banyak sekali kan di video di YouTube itu bahasa Belanda ternyata mirip dengan Indonesia. Nah, karena dulu kita pernah dijajah, akhirnya banyak sekali serapan dari bahasa Belanda. Termasuk bahasa Sanskerta, Nah, karena kita dulu eh menggunakan kan awal bahasa oh iya, Sanskerta. Nah, oh iya, iya, iya. itu juga termasuk. Mungkin ini terakhir sih Mbak, jadi biar agak lega ya. Hmm, ya. Terkait dengan bahasa Bantu itu tadi, padanan dan lain sebagainya. Eh, jadi kan Mbak, jadi di S2 PBSI itu ada, maksudnya ada prospek kerja, terus ada pengembangan keilmuannya ke bagian penelitian, yaitu di Badan Bahasa. Nah, apakah Iya, dengan adanya bisa. peneliti di Badan Bahasa ini, kamus bahasa Indonesia yang lebih tipis dari bahasa Inggris, itu bisa nambah tebel atau gimana? Bisa, bisa bertambah, bisa. Bahkan sekarang itu banyak sekali aplikasi dari beberapa aplikasi di Google Store ya, Play Store. Nah, itu ada aplikasi bahasa daerah. Nah, ada bahasa Jawa, bahkan sudah ada kamusnya. Bahasa Madura juga sudah ada. Kemudian nih kebetulan karena suami adalah orang Aceh dari suku Pakpak, di sana juga ternyata sudah ada aplikasi bahasa Pakpaknya, suku Pakpak ya. Itu adalah suku terkecil yang ada di pedalaman di daerah Aceh. Itu, itu ada. Ya, semoga Mbak bisa masuklah ke sana. Amin, ya Allah. Biar biar nambahin yang tipis jadi tebel gitu.